Custom Imigrasi dan Kuarantin. Nah, di sini kita salah satunya ada di sana, yaitu Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan, di mana fungsi dan tugas kita di sana adalah salah satu sesuai dengan aturan yang ada. Yang melalui Bandara Internasional SMB 2 wajib lapor karantina ya Pak ya, dan bisa menemui petugasnya langsung yang ada di Satuan Pelayanan SMB 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Kito Podcast, podcastnya Karantina Sumatera Selatan, media berbagi informasi dan juga silaturahmi. Baiklah Bapak Ibu, senang sekali pada kesempatan hari ini kembali lagi saya hadir di Kito Podcast untuk menyapa Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Tentunya dengan bintang tamu yang nanti saya akan perkenalkan bintang tamu kita pada kesempatan hari ini, yaitu penanggung jawab Satuan Pelayanan Bandara SMB 2. Boleh kita sapa Bapak Pak Komarudin, pemirsa kita podcast yang ada di rumah. Hai semua. Jadi mau memperkenalkan diri sendiri atau dikenalin Pak? Wah, bagusnya dikenalin aja lah. Oh, dikenalin, oke, boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan ini terdiri dari 2 satuan pelayanan. Benar begitu ya Pak ya? Betul. Satuan pelayanan pertama yaitu Satuan Pelayanan Bandara SMB 2 dan yang kedua adalah Satuan Pelayanan Tanjung Api-Api. Nah, senang sekali pada kesempatan kali ini kami bisa menghadirkan langsung penanggung jawab dari Satuan Pelayanan Bandara SMB 2. Oke, yaitu Bapak Komarudin. Pak Komar, jadi kalau misalnya kita sudah masuk di Kito Podcast ini, kita wajib menyapa pemirsa yang ada di rumah dengan salam dari Palembang. Apa itu? Kito Paca. Jadi nanti kalau saya bilang salam dari Palembang, Bapak jawab Kito Paca. Ya, boleh ya? Boleh. Salam dari Palembang, Kito Paca. Paca. Oke, baiklah, terima kasih pemirsa Kito Podcast. Pak Komar, karena Bapak ini adalah sebagai penanggung jawab dari Satuan Pelayanan Bandara Internasional SMB 2. Senang sekali ya Pak ya, boleh kita beri aplaus dulu. Akhirnya Bandara SMB 2 kembali direaktivasi lagi menjadi Bandara Internasional. Tentunya kita semua yang ada di sini, khususnya warga Sumatera Selatan, bangga sekali kita sekarang udah punya Bandara Internasional. Jadi boleh saya baca sedikit ya Pak ya. Ada 3 bandara itu yang gitu. Ada 3 bandara kemarin berdasarkan dari Kepmen 26 Kepmen 26 tahun 2025. Jadi di Kepmen itu saya kebetulan barusan baca nih Pak ya, mungkin Bapak juga udah baca bahwa salah satu poin dari pasal kedua yaitu tersedianya unit kerja dan personel yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan kepabeanan, keimigrasian dan juga kekarantinaan. Berarti kita ya Pak ya, kita dibutuhkan di Bandara Internasional. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Komar sendiri mengenai peraturan itu Pak? Baik, perlu kita sampaikan bahwa untuk menjadi persyaratan menjadi Bandara Internasional, itu persyaratannya adalah harus ada CIQ, Custom Imigrasi dan Kuarantin. Nah, di sini kita salah satunya ada di sana, yaitu Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan, di mana fungsi dan tugas kita di sana adalah salah satu sesuai dengan aturan yang ada, mencegah hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan, serta kita salah satu tugas yang diembankan berdasarkan aturan itu akselerasi ekspor. Itu Bu Novi, akselerasi ekspor kita. Jadi petugas kita tuh ada yang standby di sana ya Pak ya? Ya betul, kita 24 jam, 7 hari kita full tugas untuk melayani masyarakat Sumatera Selatan. Iya, jadi untuk pemirsa kita podcast yang nanti akan melalu lintaskan media pembawa yang dalam artian ini adalah berupa bisa tumbuhan, produk tumbuhan, hewan, produk hewan, ikan dan juga produk ikan yang melalui Bandara Internasional SMB 2 wajib lapor karantina ya Pak ya, dan bisa menemui petugasnya langsung yang ada di Satuan Pelayanan SMB 2. Mungkin boleh dikasih tahu Pak di mana aja Satuan Pelayanan SMB 2? Baik, untuk Satuan Pelayanan SMB 2 yang pertama adalah di Kargo, di mana
di tempat pengiriman barang. Nah, di situ kita ada layanan. Terus yang kedua di kedatangan dan keberangkatan. Yang ketiga, salah satu yang membawahi layanan kita yaitu pelayanan di pelabuhan Sungai Bombaru. Nah, apabila teman-teman semua, para petani, para pengusaha akan mengirim barangnya ke luar negeri, terutama produk-produk pertanian, itu harus dibersyaratkan dengan adanya fitosanitary. Nah, kami siap melayani Bapak Ibu sekalian. Iya, fitosanitary sertifikat yang untuk ekspor ataupun sertifikat kesehatan tumbuhan untuk yang antar area Pak ya. Betul. Oke, baiklah Bapak. Jadi kan tadi seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa syarat bandara internasional itu harus terdiri dari CIQ, Custom Immigration dan Quarantine. Nah, jadi seperti apa Bapak support kita sebagai petugas karantina yang ada di Bandara SMB 2 untuk melakukan dukungan penuh terhadap status Bandara SMB 2 sekarang? Kita tahu bahwa Sumatera Selatan ini produksi komoditas pertaniannya salah satu yang terbesar juga di Indonesia. Iya. Termasuk kopi. Itu untuk yang tumbuhan. Ya, kalau yang untuk hewan? Untuk hewannya ada sarang burung walet, untuk perikanannya ada kepiting, udang belalang. Nah, ini dengan adanya penetapan bandara internasional di Sumatera Selatan, potensi ekspor ini akan terbuka, terutama untuk komoditas pertanian tersebut. Jadi kan tadi salah satu peranan kita di karantina ini salah satunya adalah untuk akselerasi ekspor. Yeah. Jadi kan untuk mendukung ekspor ini kita tidak hanya dari hulu ya Pak ya, tapi dari hulu ke hilir. Artinya juga Bandara SMB 2 telah ditetapkan menjadi bandara internasional ini juga mendukung sarana transportasinya ya Pak, yang di bidang transportasi untuk mendukung ekspor tersebut ya Pak ya. Layanan kita juga di bandara kita siapkan untuk 24 jam dan 7 hari. Oke, jadi petugas kita standby 24 jam 7 hari, bisa dihubungi kapanpun ya Pak? Iya. Jadi untuk para bapak ibu yang akan melalui lintas, kan tadi sudah saya ingatkan juga dapat menghubungi petugas karantina yang berada di Satuan Pelayanan SMB 2. Jadi nanti apabila akan melalui lintaskan atau dalam tanda kutip membawa seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tumbuhan produk tumbuhan, ikan produk ikan, hewan dan juga produk hewan, wajib melaporkan kepada petugas karantina yang ada di Bandara SMB 2. Mungkin mau ada ditambahkan lagi Bapak untuk informasi kepada pemirsa kita podcast di rumah? Baik, pemirsa podcast yang ada di seluruh Sumatera Selatan, kami sampaikan bahwa apabila para pemirsa mau ke luar negeri ataupun nanti setelah pulangnya membawa komoditas pertanian seperti tumbuhan, tanaman, buah-buahan, termasuk juga komoditas ternak, daging, madu, komoditas perikanan seperti ikan atau udang atau apapun jenisnya yang dikategorikan sebagai komoditas pertanian, mohon dapat dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina, dan jangan lupa dilengkapi dengan surat sertifikat kesehatan karantina. Oke, terima kasih Pak Komar. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya juga menginformasikan juga kepada pemirsa kita podcast di rumah, apabila sudah menonton podcast ini kan bermanfaat nih untuk Bapak Ibu yang ada di rumah untuk dapat men-share informasi ini kepada melalui media sosialnya, melalui Facebook, agar informasi ini dapat tersebar luas. Ya, sehingga ya Pak karena ya. Karena gini, apabila nanti tidak dilengkapi dengan sertifikat, ancamannya ada. Iya, apa Pak? Ancaman pidananya. Serem ya kalau udah dengar pidana. Iya, karena ada kurungan itu kalau membawa tidak dilengkapi dan diserahkan kepada petugas karantina dan tidak dilengkapi dengan sertifikat, itu kalau dari luar negeri itu ancamannya 10 tahun. Nah, dan dendanya 10 miliar. Tuh, 10 miliar loh pemirsa. Jadi banyak, bukan main. Iya. Gitu. Daripada nanti udah mau dibawa tapi ditahan ya Pak ya. Iya. Mending urus sebelum keberangkatan. Nah, biar selama keberangkatannya lancar dan tidak tertunda. Betul. Dan ini juga kita juga menjaga sumber daya alam khususnya Sumatera Selatan,
Karena apabila komoditas itu terbawa atau membawa penyakit, nah ini sangat berbahaya sekali. Iya, karena bisa menyebarkan kepada kepada tumbuhan hewan ikan yang ada di Sumatera Selatan. Nah, bayangin pemirsa bagaimana kalau misalnya penyakit itu terbawa ke sini kemudian menyebar di daerah Sumatera Selatan, nanti komoditas pertanian, perikanan dan peternakan di Sumatera Selatan ini akan rusak ya Pak ya? Betul. Baiklah pemirsa Kita Podcast, mungkin itu saja podcast kita pada kesempatan kali ini. Saya ingatkan kembali jangan lupa membagikan informasi ini pada media sosialnya karena informasi ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah Bapak Komar, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita akhiri podcastnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.